Kemudian kebersihan di masjid. Jadi setelah wangi, yang kedua sunnahnya apa? Bersih. Ini ada pahala khusus nih. Ada pahala khusus bagi orang yang membersihkan masjid. Ya, jadi orang yang bekerja membersihkan masjid, saran anak selain kita beramal untuk membersihkan masjid, mungkin amal kita ada akadnya sama pihak masjid. Satu sisi itu, satu sisi tolong niatkan ini. Niatkan kata Nabi SAW, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudhata yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Saya diperlihatkan pahala umatku, besar pahala umatku, termasuk di antara pahala umatku adalah membersihkan satu kotoran atau satu sampah yang dikeluarkan olehnya dari masjid. Masya Allah. Ini pahala khusus bagi yang membersihkan masjid. Jadi biar nggak sia-sia Pak, biar semangat, biar nggak bolos mulu kan. Biar nggak merasa beban. Membersihkan masjid biar nggak merasa beban. Ini beda. Ternyata dari hadis ini beda menjadi pembersih masjid dengan pembersih kantor. Beda sekali di sini. Barang siapa yang membersihkan masjid, dia dapat pahala khusus. Pahalanya besar kata Nabi, sampai membersihkan masjid satu, yang mengotori masjid satu itu sudah menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau semua karpet Masya Allah ya, Masya Allah. Masya Allah, selamat kita ucapkan, kita sampaikan kepada yang bekerja membersihkan masjid. Hani'an lakum, selamat buat antum. Semoga jadi pahala yang besar ya buat antum. Makanya Nabi SAW ketika seorang, di dalam riwayat ada dua penjelasan. Satu riwayat menjelaskan laki-laki, satu riwayat menjelaskan perempuan. Dua-duanya benar. Ada yang bekerja sebagai pembersih masjid, kemudian tiba-tiba meninggal kan? Kok udah beberapa hari nggak ada ini? Kemudian kata Nabi, mana yang bersihkan masjid? Kemudian kata sahabat, sudah meninggal dan sudah dikubur. Meninggalnya malam. Jadi sahabat sendiri awalnya kaum muslimin, awalnya itu melihat bahwa pembersih masjid itu biasa. Tidak biasa saja. Itu sahabat melihat seperti itu awalnya. Tapi ketika Nabi bertanya, mana dia yang bersihkan masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kami tidak beritahu engkau karena meninggalnya malam. Dan juga menurut kami nggak perlu dikasih tahu gitu. Sehingga yakni ada terkesan sahabat menganggapnya nggak perlu. Kemudian Nabi SAW enggak, kabarkan kepada saya mana dia. Kemudian kata sahabat, sudah dikubur di sana. Kemudian Nabi datengin kuburannya kan? Didatengin kuburannya, kemudian Nabi sholat di depan kuburannya 4 kali takbir. Menunjukkan Nabi memuliakan orang yang bersihkan masjid. Lihat. Jadi yang benar itu pembersih masjid itu mulia. Yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Itu yang penting. Ya, bukan. Kalau kagak ikhlas sama kayak pembersih rumah sakit sama kantor ya. Harus ikhlas. Jadi minta keikhlasan. Ya, jadi diwangikan. Ini nggak bau lah pokoknya masjid ini, karpetnya nggak bau, ini sama sekali nggak ada baunya di sini. Ya, di sini normal semuanya, bagus. Pengudaraannya di sini masjid bagus. Pokoknya tempat ini bagus-bagus nih. Aries, Al Ikhwan itu bagus-bagus ini, masya Allah. Makmur. Ada kita masuk masjid, karpetnya bau apa? Itu harus diganti tuh kalau ada rezeki. Kalau ada masuk masjid, pengudaraannya sumpah. Ini alhamdulillah, ini masjid ini nikmat. Dah, jadi sunnah diapakan? Diwangi-wangi, wangi. Nah, cuman ini nggak tahu bisa nggak. Kadang yang wangi malah kantor ya. Iyo, mall wangi, kantor resepsionis wangi, kantor apa tuh bank wangi, masjid bau. Waduh. Tapi alhamdulillah masjid kita sekali lagi tidak ada bau apa-apa. Paling kalau ada uang, coba diwangiin dikit. Nah, dikasih wangi. Ini bagus, cuman kalau ada wangi lebih bagus lagi. Ya, tanya yang pernah jadi manajer di kantor tuh gimana kantor biar wangi. Nah, biar wangi masjid kita biar enak. Jadi sunnah mewangikan, yang kedua sunnah membersihkan. Usul aja usul. Kemudian yang ketiga pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ini dari kita, bukan hanya orang yang bekerja sebagai pembersih masjid, kita semua harus memelihara masjid. Memelihara masjid. Dalilnya ada
orang yang pernah buang air kecil di masjid. Ingat gak? Sahabat, orang umum, orang awam datang ke masjid. Kan dulu masjidnya itu kan tanah ya dulu ya. Tanah. Kalau atau dulu apa? Pasir ya. Dulu tuh pasir. Tidak ada apa? Karpet seperti ini, tidak ada semen, tidak ada ubin. Jadi dia buang air kecil, orang awam. Ya, kemudian sama sahabat mau ditegur, jangan buang air kecil di masjid. Mau ditegur, belum. Jangan buang air kecil. Kemudian apa kata Nabi? Biarin sampai habis. Kalau ditegur kemana-mana ntar. Kata Nabi biarin aja sampai habis. Sampai selesai si laki-laki ini, orang awam ini, badui, dia kesel sama sahabat, sama yang tadi mau negur dia. Dia tahu, oh ini yang lain pada gak senang sama saya. Yang senang sama saya cuman Nabi. Akhirnya dia doa, dia sholat, dia doa. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah sayangi aku dan Muhammad. Wala tarham ghairona ahada. Jangan sayangi selain kami berdua. Duh. Namanya juga orang awam. Kemudian selesai dia doa, dipanggil Nabi. Allah itu maha luas kasih sayangnya. Jangan ente sempitin buat kita berdua doang. Kata Nabi, la tudayyiq wasi'an. Allah maha luas rahmatnya. Jangan kau khususkan buat engkau dan saya saja. Semua kaum muslimin berhak mendapatkan rahmat Allah. Ya, doa itu ditegur oleh Nabi SAW. Padahal Nabi didoakannya enggak? Tapi Nabi ngerti, Nabi paham. Itu doa tidak baik. Nanti ditiru lagi. Ya, ditiru nanti sama umatnya. Sama Nabi ditegur. Jangan kau mendoakan seperti itu. Sayangi saya dan Nabi saja. Yang lain jangan. Enggak bisa. Kasih sayang Allah itu luas. Jangan kau sempitkan, kata Nabi SAW. Nah itu contoh. Kita harus menjaga kebersihan. Begitu juga tidak boleh meludah di masjid. Karena zaman dulu itu tanah. Jadi terkadang suka meludah di masjid. Jadi jangan sampai meludah di masjid.